Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini disiarkan di TV? Oke. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon disiapkan pulpennya, bukunya, hatinya dan pikirannya. Nomor satu, hatinya, pikirannya dan telinganya. Karena syarat orang itu bisa menangkap kebenaran dan kebaikan itu, kata Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi orang yang punya hati. Maksudnya di sini punya hati yang digunakan, yang dipasang. Kalau punya hati tapi tidak dimanfaatkan, hewan juga punya hati, ya. Bahkan ayam juga punya hati. Hatinya ayam juga enak. Au alqas sam'a, dipasang pendengarannya sehingga mendengarkan, bukan hanya mendengar. Beda enggak Bu, mendengar sama mendengarkan? Beda enggak? Tolong sebutkan perbedaannya, dapat hadiah. Silakan mengambil ke Pak Dayat hadiahnya. Silakan. Halo? Tes. Enggak ada orang, Pak. Coba ditengok, ada enggak orang? Ada enggak? Tes. Ya. Perbedaan mendengarkan dengan mendengar. Masya Allah, ini perlu dikasih hadiah ini. Tapi nanti nyusul bareng aja sama THR, insya Allah. Taib. Jadi kalau mendengar itu umum, tidak sengaja. Contoh, ada orang yang lewat lalu lalang mendengar di masjid ada suara-suara, itu apa ya? Kajian. Tetapi kalau mendengarkan ada unsur khusus, sengaja ingin memahami apa yang dia dengar. Makanya yang diperintahkan orang ketika mendengarkan Al-Quran itu mendengarkan. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan sami'a dengan istama'a. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, bukan fasma'u. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah, ya. Nah, wa huwa syahid, fokus. Jadi syaratnya 3. Kebenaran itu bisa bertengger di dalam benak kita. 1, pasang hati, pasang pendengaran, pasang perhatian. Dan ditopang dengan pribadi 2. 1, merasa butuh dengan ilmu. 2, merasa lebih buruk daripada orang yang lainnya.
Karena faktor utama tertutupnya pintu kebaikan pada diri seseorang, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah dua. Merasa ilmunya cukup, satu itu. Yang kedua, merasa tidak ada orang yang lebih baik daripada dia. Itu bahaya. Orang itu kalau punya sifat merasa cukup ilmunya, merasa tidak ada orang yang lebih baik daripada dirinya, hancur pelan-pelan. Kenapa? Dia tidak butuh ngaji. Ngaji pun kadang-kadang sifatnya itu sok ngeminter, diberitahu orang juga meremehkan, memandang orang itu sebelah mata. Karena tadi itu ya, insya Allah dengan cara seperti itu kita akan cepat mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Oke. Bab yang kita angkat menarik. Ibu-ibu sekalian, rata-rata orang itu kalau menempuh perjalanan jauh selalu mencari teman, ya, dan sulit untuk menempuh sendirian. Dan rata-rata ketika saat di dalam perjalanan itu ngobrol, nggak mungkin ada dua orang pergi dari Jakarta ke Semarang diem-dieman, nggak mungkin, ya. Makanya kenapa hidup itu harus berpasangan? Karena rata-rata menempuh perjalanan itu berat. Kalau ada teman yang ngobrol itu jadi ringan. Nah, begitu juga perjalanan hidup itu berat, sehingga di sini ada pasangan yang saling tukar pikiran, saling memberi masukan. Makanya di dalam rumah tangga itu nggak ada yang paling, gitu ya. Dan kenapa ngobrol? Untuk melupakan beratnya perjalanan, jauhnya perjalanan, sehingga tahu-tahu Masya Allah dari Jakarta Semarang naik bus ngobrol nyampe tahu-tahu, kalau nggak tidur. Begitulah kehidupan yang serba berat, ujian dan berbagai macam rintangan, ya. Dibutuhkan di sana ada teman, dibutuhkan di sana ada nasihat, dibutuhkan ada kegiatan-kegiatan yang bisa melupakan. Di antaranya ngaji seperti ini. Ibu ngaji kayak begini kan lupa, utangnya lupa, kan gitu. Iya enggak? Sedihnya hilang, kan gitu. Masya Allah. Bahkan orang itu kalau punya kegiatan-kegiatan yang positif, makanya cara di antara sekian cara untuk menghilangkan stres adalah membuat kegiatan yang positif supaya hilang. Makanya orang-orang yang rata-rata punya masalah mengurung diri di rumah itu makin lama makin stres, makin lama makin menjadi klimaks yang disebut dengan depresi. Keluar sholat, keluar ada perkumpulan, ngobrol sama tetangga, itu terus kemudian apalagi punya teman yang bagus, diberikan masukan-masukan, sharing, itu jadi hilang. Tuh, ya. Dari sinilah hadirin sekalian, kenapa orang kalau di sawah sedang ngatur sawah, biasanya musim penghujan, kalau zaman dulu itu pakai sapi, itu sambil senandung, karena untuk menghilangkan kepenatan, untuk melupakan capeknya menggarap sawah. Kalau memang begitu, inilah rahasianya kenapa Allah menurunkan Al-Quran
dan kemudian Al-Quran itu dianjurkan untuk disenandungkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, siapa yang tidak menyenandungkan Al-Quran bukan termasuk golonganku. Karena untuk menghibur diri, apalagi Islam sudah mengharamkan musik, diganti. Dan tidak ada satu pengganti yang paling terbaik dibanding Al-Quran. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang tidak sembuh dengan Al-Quran maka tidak akan bisa sembuh dengan selainnya. Karena Al-Quran itu sudah puncak syifa, ya. Dengan demikian Utsman Ibnu Affan mengatakan, andaikan hati kita tidak sakit maka tidak pernah bosan terhadap Al-Quran. Dan betul, makanya ibu-ibu, daripada kita itu ngobrol ghibah, daripada kita itu bengong, ambil mushaf. Apalagi Masya Allah punya HP bagus-bagus, nggak punya aplikasi Al-Quran, rugi. Nih pertanyaan, dibutuhkan kejujuran dan gak usah bohong karena kita tidak sedang di persidangan. Itu ibu-ibu dalam sehari khatam berapa juz? Nah pertanyaannya keliru kali ini ya. Ini ana rubah pertanyaannya. Ibu tahu nggak sebulan itu ada berapa hari? Nah nih, ini pertanyaan bener nih. Ada berapa hari? Masya Allah. Satu Al-Quran ada berapa juz? Subhanallah. Berarti nggak jawab. Berarti satu hari satu juz. Ibu yang ngomong ya, awas. Ibu sendiri yang ngomong, janji di depan saya jujur, sudah ngomong satu hari bisa satu juz. Masya Allah. Ini enggak kebetulan, Bu. Ini bukan suatu hal kebetulan. Yang menciptakan hari itu Allah dalam satu bulan. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Allah sudah set. Jadi setting sudah. Seperti settingannya HP ini loh. Kalau iPhone begini, kalau Samsung begini, sudah caranya. Wallahi Bu, saya berani potong kuku saya, berani. Nggak ada 2 jam 1 juz. Ibu sekarang satu hari diberi oleh Allah berapa jam? Berapa jam? 24. Kemana aja itu? Oke lah tidur. Tidur itu umur-umur di atas 50 tahun itu nggak boleh tidur lebih daripada 6 jam. Bagusnya itu 5 jam. Ibu harus tidur segera, bangun segera. Karena apa? Kalau tidak bangun segera, itu nanti tulang kaku-kaku, urat kaku-kaku, lambat laun nanti pengeroposan tulang. Makanya orang yang rajin tahajud itu insya Allah selamat. Asalkan makannya nggak ngepol. Caranya gini, nih resep bisa langsing nih, ya. Nih, ya. Ini ada yang tersinggung nih. Ya, enggak, bukan, ini salah ngomong juga saya. Jadi yang benar begini, resep untuk mengurangi kegemukan, salah juga nih ya. 1, kalau pagi itu minum teh tidak dikasih gula. Terus kalau bisa cukup buah-buahan, sedikit ringan, pergi udah, biarkan lapar. Nggak ada masalah, karena aktivitas pagi itu melupakan, lupa lapar, lupa ini, insya Allah antar jemput anak sekolah. Nah nanti siang baru agak ngepol sedikit, malam cukup untuk tidur supaya bisa tidur. Terus kalau sudah umur apalagi 50, 60, jangan lupa, pokoknya ini obat abadi sampai mati.
ya, minum minyak ikan. Kalau enggak berupa minyak, kapsul. Tuh, pagi 2, siang 2. Oh, Masya Allah. Dan cukup vitamin D. Udah. Nah, hindari 3. Jangan diporsir, jangan stres, jangan tertekan. Udah. Top itu udah. Enggak usah ke apa? Perawatan, nggak usah ke kecantikan, udah, nggak perlu ke skin, nggak usah. Gimana? Setuju? Pagi-pagi, Masya Allah, gimana ceritanya? 1 piring mencek nasi. Ya Allah. Kamu kemana, Mbak? Nganterin anak sekolah. Masya Allah, ke IMBS, nggak ada 5 kilo. Masya Allah, itu. Ya udah, yakin dijamin cepet bunder nih. Itu ya. Ini caranya. Oke, lanjut. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam masalah hidup, memperbaiki diri, perilaku, mudawatun nafsi, menyembuhkan penyakit-penyakit hati itu memang sulit. Ya, sulit. Kenapa? Karena memang butuh napas panjang. Ya. Contoh, ada orang yang punya kebiasaan bertahun-tahun angkuh sama orang. Ya. Ini butuh, dan untuk menyembuhkan ini tidak bisa sendirian, harus ada temannya. Nah, di sini jadi butuh pendamping, butuh teman. Ini bukan hanya pergi ke Semarang, bukan hanya menggarap sawah. Kita butuh senandung, butuh membaca Al-Quran, butuh teman akrab untuk ngobrol, melupakan berbagai macam kesulitan di dalam menyembuhkan penyakit hati. Itu penting. Makanya al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Bahkan lebih seru lagi, al-mar'u ala dini zaujatihi, orang itu tergantung agama istrinya. Tuh, makanya istri itu penting, istri solihah. Makanya kemarin ada yang tanya, Ustadz, bagaimana caranya sukses poligami? Nah, ini saya cuma menyampaikan pertanyaan di sono loh, Bu. Ini bukan untuk dipraktekkan, gitu. Paham nggak? Ini ada orangnya nggak? Udah. Saya jawab, fankihu ma taba lakum. Allah berfirman, nikailah wanita yang thayyib. Nah, itu wanita yang thayyib. Seperti Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Yakin dia akan mudah menerima poligami. Makanya kalau ada wanita yang tidak menerima poligami, berarti bukan wanita yang toy. Ada yang lanjutin? Halo, tes. Bukan wanita yang toy. Ya, gue nggak punya teman nih, Mas. Gimana, Mas? Dilanjut nggak nih? Bukan wanita yang toyib. Gitu. Jadi makanya disinilah kita dibutuhkan ini toyib, teman yang baik. Almar'u ala dini khalilihi, bahkan orang itu tergantung agama istrinya. Makanya lihat aja, Bu, rata-rata suami itu ikut kampung istrinya. Ketika sekarang di Jakarta sama-sama merantau pulang, rata-rata suami itu pulang ke kampung suaminya atau istrinya? Istrinya. Istri itu diam-diam ternyata menjadi panutan suami. Makanya di sini jangan sampai keterlaluan, nurut ya nurut, tapi kepemimpinan harus tetap ada. Makanya ibu sebagai pelan-pelan menjadi panutan suami, jangan menghilangkan kepemimpinan suami.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena apa? Karena kalau istri itu terlalu menekan, istri itu terlalu kalau kita bisa bilang keras kepala juga nggak enak, terlalu tegas sama suami, ngatur-ngatur sama suami, repot, hilang kepemimpinannya. Itu diarahkan, memberikan masukan seperti rakyat memberikan masukan kepada pemimpinnya. Itulah yang akan mempertahankan biduk rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena ada sebagian laki itu masya Allah bertekuk lutut sama istri, itu nggak boleh. Lebih parah lagi ditekuk-tekuk sama istri. Ya, ada nggak orangnya kayak begini di sini? Kok diem? Jangan suami itu diarahkan, mas harusnya ngaji, mas harusnya ke masjid, atau model bertanya, mas kalau laki-laki sepengetahuan saya memelihara jenggot itu merupakan bagian kewajiban. Coba deh tanyakan sama ustadz, kan elegan, kan itu rakyat yang mendidik, masya Allah. Jangan neken-neken, harusnya begini mas. Mana laki-laki seperti itu? Waduh, nggak awet itu. Sebulan aja sudah ambrol, sebulan aja jebol. Tuh ya. Makanya disinilah dibutuhkan kesabaran. Isbir. Perjalanan hidup dengan kesabaran, ibu-ibu sekalian. Di dalam menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Di dalam meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran. Di dalam menghadapi takdir butuh kesabaran. Perumpamaan seperti orang yang dikisahkan di dalam Sayyidul Khatir oleh Bishr Al-Jafi. Ada dua orang yang menempuh perjalanan padang pasir yang sangat panas. Dia kehausan. Kemudian yang temannya tidak sabar ini mengatakan, wahai saudaraku, ini sumur, kita minum sekarang. Jangan, sabar dulu, kita tempuh, nanti masih ada sumur berikutnya. Sabar dulu saudaraku. Dia dengan berbagai macam tekanan-tekanan, kehausan, dia mencoba untuk menuruti saudaranya. Oke. Ternyata setelah sesampainya sumur berikutnya, kehausan sudah klimaks, saudaranya masih bisa mengatakan lagi, jangan sumur ini. Sabar dulu saudaraku, kita minum untuk sumur berikutnya. Sampai akhirnya sumur yang ketiga, keempat tidak minum. Dia mau marah. Akhirnya temannya menegaskan, inilah dunia. Perjalanan kita dari satu godaan ke godaan lain dibutuhkan kesabaran. Pindah dari satu kondisi ke kondisi lain, seluruhnya selalu ada cobaan. Kuncinya adalah sabar. Begitu juga hidup suami istri berumah tangga. Mimpi tidak ada cobaan, bohong. Mimpi tidak ada rintangan, tidak ada. Termasuk juga beragama. Jangan kita sekarang ini tertipu dengan kebaikan kita sesaat. Sekarang alhamdulillah hijab saya besar, rajin ngaji, masya Allah sholatnya bagus, mengamalkan sunnah juga bagus. Tapi belum tentu sumur berikutnya kita itu bisa sabar. Bahkan banyak kita temukan ibu-ibu sekalian, orang yang sudah susah payah hijrah, meninggalkan berbagai macam kenikmatan masa lalu, ya, kenikmatan dunia, konsekuensi hijrah, ternyata kembali lagi. Nasallallahu al-afiyah. Dan itu akan lebih berat. Dikatakan oleh para ulama, orang yang dulu sudah pernah mendapatkan hidayah hijrah, kemudian kembali lagi ke masa jahiliyah, masa yang lalu yang buruk, maka itu akan lebih buruk daripada sebelumnya.
Makanya kita di dalam perjalanan hidup tidak tahu. Intinya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pungkasan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, fa innar rajula min ahlil jannah. Subhanallah ibu-ibu. Di awal daripada hidupnya ahlul jannah. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin tahajud, sedekahnya di mana-mana. Allahu akbar. Wala yakunu bainahu wa baina al-ajal illa dira. Tidak tersisa antara dia dengan ajal itu cuma satu depa. Wa yasbik alaihi al-kitab, kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi orang buruk. Ditakdirkan oleh Allah menyimpang, ditakdirkan oleh Allah melenceng, tersesat. Fayakunu min ahlin nar, akhirnya dia mati di dalam keadaan ahlun nar. Tapi sebaliknya, fa inna rajula min ahlin nar, ada seorang yang min ahlin nar, summa la yakunu bainahu wa bainal ajal illa dira fayasbiqu alaihi alkitab. Tidaklah tersisa antara dia dengan ajal itu cuma satu depa, lalu ditakdirkan oleh Allah beramal kebaikan, fayakunu min ahlil jannah, dia termasuk ahlil jannah. Seperti orang yang membunuh 100, sepanjang hayatnya dia itu preman, sepanjang hayatnya dia itu penuh dengan kejahatan, berlumuran darah, membunuh nyawa-nyawa manusia. Sebelum ajal dia bertaubat. Yang diawali bertanya kepada ahlul ibadah, apakah saya masih punya kesempatan untuk bertaubat? Tidak. Akhirnya dia dibunuh lengkap 100. Tapi hatinya terus penasaran untuk mencari kebenaran, untuk meniti jalan kebaikan. Ini menunjukkan ibu-ibu, orang yang serius mencari kebenaran, Allah akan tunjukkan. Orang yang benar-benar ingin menjadi orang baik akan dibimbing oleh Allah. Makanya itulah yang dimaksudkan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kebaikan, Allah akan tunjukkan. Subhanallah. Dan itu bukti, Bu. Lihat aja Salman. Mustahil kan bisa ketemu Rasulullah. Dia di Persia, anaknya seorang majusi, tokoh majusi, penyembah api. Kemudian belajar dari pendeta satu ke pendeta lain, akhirnya sampai ke Madinah. Karena keinginan dia untuk mencari kebenaran kuat, Allah bimbing. Tidak hanya sekadar dia itu menemukan kebenaran, tapi menemukan sumber inti kebenaran, yaitu Rasulullah. Makanya jangan putus asa, jangan berhenti, terus mencari kebenaran, meniti kebaikan sampai Allah tunjukkan pada yang maksimal. Itu caranya. Makanya di sana salah seorang ulama salaf menegaskan, ketika dirinya mulai melenceng, ya namanya hawa nafsu, ya kehidupan ini melalaikan. Kadang kita subhanallah, pagi-pagi itu ini bangun semangat, pengen sedekah, pengen membaca Al-Quran, pengen ini, pengen itu, ngaji. Subhanallah, jam 9 hilang semua, Bu. Semangat itu hilang, setan. Apalagi hati manusia yang dikatakan qalbun li'annahu yataqallab, berubah-ubah. Makanya harus terus dibimbing, harus diingatkan. Di samping diingatkan orang lain, kita sendiri harus sering mengingatkan diri kita sendiri. Makanya ulama-ulama salaf dulu sering mengatakan kepada dirinya sendiri, wallahi, demi Allah, wahai diriku, ma uridu biman'ika min hada, saya tidak bermaksud melarang kamu melakukan ini, minum ini, makan ini untuk keburukan kamu, melainkan untuk kebaikan kamu. Contoh kita
Dalam hal kecil saja, ketika berobat ke dokter, harus sering-sering mengingatkan diri kita, jangan makan ini. Masya Allah, ngiler, ada soto jeroan, jangan. Tapi nggak usah teriak-teriak. Tapi ibu harus tegaskan terhadap diri ibu, jangan, ini bahaya. Nanti kalau cek ke dokter lagi, kamu dimarahi oleh dokter. Kita kena gula, Masya Allah, sudah kena kanker stadium, harus sering-sering mengingatkan diri kita. Apalagi penyakit rohani, sering diingatkan, wahai diriku, ini sifat sombong, hentikan. Ayo sapa orang itu, ingatkan. Ayo ulurkan tangan kamu, itu bakhil, jangan lanjutkan. Terus, kalau kita terus menerus bisa mengingatkan diri kita, karena penyakit-penyakit jasmani, ya, diingatkan terus. Penyakit ini, makanan-makanan yang menjadi musuh kanker, makanan-makanan yang menjadi musuh gula, makanan-makanan yang memperparah penyakit jasmani kita. Kenapa kita tidak sering tegur diri kita yang memperparah penyakit rohani kita, penyakit hati kita? Hasad itu perlu ditegur sering, Pak, Bu, karena setiap orang itu ternyata punya potensi hasad. Makanya kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Makanya kata para ulama, semua orang itu punya potensi hasad, cuma orang baik menahan, orang buruk melampiaskan. Makanya kalau ada orang yang tukang melampiaskan hasadnya, buruk. Orang baik nahan secara fitrah, Masya Allah ya, bukan fitrah ya, secara dasar manusia itu kalau melihat orang punya rumah lebih bagus, pasti ada hasad daripada rumah dirinya. Ada orang yang punya HP lebih bagus, pasti hasad lebih bagus dari HP semua. Tapi orang baik menahan. Ya Allah, itu rezeki dia. Ya Allah, itu takdir yang engkau bagikan. Sementara engkau mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami membagi secara adil rezeki mereka masing-masing. Akhirnya seorang mukmin yang baik berlapang dada. Mungkin dia diberikan oleh Allah rezeki melimpah, belum tentu hatinya melimpah seperti saya. Masya Allah. Mencoba untuk menghibur dirinya, membanggakan diri, maksudnya mencoba untuk meluaskan, melapangkan dadanya dengan berbagai macam pandangan-pandangan positif. Husnudzon sama Allah, bukan suudzon. Kenapa dia diberikan ini, saya enggak? Kenapa si fulan punya ini, saya enggak? Itu namanya suudzon. Harusnya orang itu husnudzon sama Allah. Andaikan ada orang yang memiliki sesuatu yang lebih baik daripada dirinya, saya juga diberikan oleh Allah lebih baik daripada sisi lain. Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Sehingga kita sering-sering menegur diri kita. Oke, mungkin kita sulit ditegur orang lain, ditegur Ustadz manyun, ditegur teman mungkin sewot, ditegur mertua apalagi, ya, siapa lagi yang bisa menegur? Ditegur Allah, ya nanti mati, itu teguran terakhir. Ayo sering-sering menegur diri kita. Kenapa fulan kamu pelit? Diriku, kenapa kamu pelit? Renungkan sebelum kita tidur, sebelum kita rebahan atau setelah kita rebahan, kita sudah mulai berdoa. Coba nggak usah banyak-banyak, sekilas saja satu sifat. Kenapa ya aku kalau sama orang kok sombong? Udah itu aja. Saya harus hilangkan. Dah tidur. Besoknya lagi kan kita terus tidur toh.
Kenapa saya terus bermusuhan sama si fulana itu? Kenapa saya tidak memulai untuk menghentikan? Sementara silaturahmi itu baik, memutuskan itu dosa, bahkan diancam oleh Allah neraka. Tegur diri kita. Sehingga di sini kata para ulama, Abu Yazid rahmatullahi alaihi, ma ziltu asuqu nafsi ila Allah Ta'ala, aku terus tegur diri saya supaya makin dekat dengan Allah, makin baik sama Allah, makin baik kelakuannya. Wahia tabki, sampai dia itu menangisi kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya. Hatta suktuha wahia tadhak, sampai saya giring dia tersenyum dengan kebaikan-kebaikannya. Begitu caranya. Tegur terus, giring terus kepada kebaikan. Apa sih untungnya menjadi orang bakhil? Apa sih untungnya menjadi orang sewot? Apa sih untungnya menjadi orang angkuh? Apa sih untungnya hasad, dengki, iri? Dan betapa indahnya kalau kita itu punya sikap ramah, tawadhu, rendah hati, baik sama orang, gaul, ramah, gerapiak, kata orang Jawa. Apa sih ruginya? Senyum itu kan gampang, tinggal ini dirubah ke atas, kalau ke bawah mewek. Nah gitu loh. Itu direnungkan, itu ditegur terus diri kita. Itulah cara terbaik untuk merubah diri, kelakuan kita, pribadi kita. Karena mungkin Bu, pendidikan sekolah kurang mengena pada diri kita, kajian juga kurang membekas. Butuh ada satu sambungan kabel lagi yang supaya listrik ini bisa nyala. Karena mungkin sinyalnya terlalu jauh. Kalau itu pakai istilah apa namanya? Pakai sinyal. Ya, digital. Kita sambung lagi dengan kita caranya menegur diri kita sendiri. Diingatkan, wahai diriku, kamu kan tadi ngaji, Ustadz tadi mengatakan seperti ini. Dan subhanallah, memang begini Bu, segala sesuatu itu dalam hidup kan gini, prestasi adalah cara Allah membahagiakan kita, kegagalan cara Allah mendidik kita. Makanya prestasi sebagai sumber kebahagiaan, kegagalan sebagai sumber pelajaran. Di sini teguran, disinilah banyak hikmah. Makanya ibu-ibu, para ulama itu besar, dan orang itu bisa menjadi besar bukan karena hidup di atas kesenangan, bergelimang dengan kenikmatan. Bahkan rata-rata para ulama itu besar karena dibesarkan oleh keprihatinan. Siapa Imam Al-Bukhari? Beliau itu hidup sejak di kandungan sudah yatim. Siapa Imam Asy-Syafi'i? Sejak di kandungan sudah yatim. Imam Ahmad yatim, Ibnul Jauzi yatim. Banyak sekali ulama-ulama. Bahkan Rasulullah SAW kita, Nabi kita itu sudah nggak punya orang tua sejak kecil. Tapi lihat sosok keberhasilan itu ditempa karena prihatin, karena kesulitan. Makanya ibu-ibu sekalian, kemiskinan itu jangan diratapi, kesulitan itu jangan diratapi, tapi bagaimana kita jadikan sebagai suatu energi untuk menggenjot keberhasilan dan prestasi anak-anak kita. Itu caranya. Jangan kita berduka, kenapa saya diberikan oleh Allah kemiskinan, susah, ngeluh aja tiap hari. Apalagi wanita, ini perempuan itu suka ngeluh. Di sini perempuan apa wanita? Wanita apa perempuan di sini? Wanita, alhamdulillah. Kalau wanita itu nggak suka ngeluh karena wani ditoto, kan gitu. Wanita, wani ditoto karena berani ditata, dinasihati, diatur. Nah, kadang lebih jeleknya lagi ngeluhnya sama orang. Makanya ibu boleh ngeluh tapi sama Allah. Ya Allah, kenapa saya sampai hari ini pengen banget
nyekolahin anak sampai perguruan tinggi, kok sulit ya Allah untuk bayarannya. Ngeluh sama Allah, di tahajud, di sujud. Jangan sama tetangga malah disyukurin, ngomong mimiknya Masya Allah kayak sedih. Oh gitu ya Mbak, oh ya gitu Mbak. Akhirnya berpaling, syukurin. Nah gitu sama manusia. Karena gini Ibu, mengeluh sama Allah membuahkan sehat hati, mengeluh sama manusia membikin sakit hati. Ya kalau enggak sekarang, nanti. Bahkan itu bisa disimpan untuk menjadi amunisi. Makanya perbanyaklah mengeluh sama Allah, mengadu sama Zat yang Maha Cukup, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim lewat solat-solat kita. Makanya Rasulullah SAW itu kalau kena masalah, menghadapi permasalahan, kena musibah, solat. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW disebutkan, karena Rasulullah SAW idza hazabahul amru shalla, Rasulullah itu kalau dihimpit masalah solat. Maksudnya apa? Curhat sama Allah, ngadu sama Allah, ya Allah, kenapa saya berobat sudah lama dengan penyakit saya ini ya Allah, saya itu pengen sehat ya Allah, supaya ngaji lancar, ibadah lancar, sembuhkanlah aku ya Allah. Seperti Nabi Ayub. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru binusbin wa adab. Nabi Ayub sudah klimak 18 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, saya sudah kena penyakit ini yang sangat parah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, binus bin wa'adzab. Akhirnya Allah berikan solusi, hentakkan kakimu, keluar air diminum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kulit yang tidak disebutkan ibu-ibu di dalam satu riwayat. Kulitnya Nabi Ayub sakit itu tidak ada satu celah sebejar jarum yang tidak busuk. Semuanya. Teman-temannya lari, keluarganya lari, tinggal 2 temannya itu pun rebutan tidak mau tengok, tinggal istrinya yang satunya yang setia. Ya nyuapin makanan, ya memandikan, ya menidurkan, ya menyiapkan ketika sholat, ya cari nafkah. Makanya suatu ketika pulang karena seharian tersebut tidak bisa mendapatkan apa-apa untuk memberikan makan Ayub, akhirnya dia jual rambutnya, pulang gundul Bu. Akhirnya Nabi Ayub pun tidak bertanya, karena melihat kemungkaran langsung dia marah, demi Allah, kalau seandainya saya nanti sembuh kamu saya akan pukul. Setelah dia cerita, Ayub, saya hari ini tidak bisa memberi makanan kamu, sehingga saya harus jualan rambut saya. Baru Nabi Ayub tahu, menangis dia. Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, khudh biyadika dhikhdan wadrib bihi wala tahnas. Ambil Ayub sebongkok lidi, pukul dia, jangan kamu langgar sumpahmu. Itu pun tidak menyebabkan istrinya Nabi Ayub minta cerai. Istrinya Nabi Ayub marah, tapi tetap sabar mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya Allah berikan jalan keluar. Allah berikan semua yang dulu hilang. Nabi Ayub dulu itu kaya raya Bu, ya, pengusaha, peternak, kekayaannya Masya Allah, ya, hilang semuanya selama 18 tahun sakit. Makanya ketika kita Rasulullah mengatakan, ketika seorang mengumpamakan sabar, sabarlah seperti Nabi Ayub. Tapi di belakang itu jarang diceritakan sabarnya istri Nabi Ayub. Coba bayangkan Bu, untuk ukuran sekarang mungkin sudah minta cerai, melayani 18 tahun.
Ya, bukan hanya sekedar sakit-sakit biasa seperti ya gula gitu kan. Ini sakit yang kalau ke buang hajat harus dituntun, makan harus disuapin, semua pakaian harus diganti, dan setiap hari harus menjaga luka-lukanya yang ada di dalam tubuhnya. Pun begitu masih ditambah lagi cari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Suatu ketika dia mencari seharian tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk biaya hidup, akhirnya terpaksa dia jualan rambutnya, pulang gundul. Nabi Ayub marah sekali. Apa-apaan ini kamu? Marah, demi Allah, kalau saya diberikan kesembuhan oleh Allah, kamu saya pukul. Setelah reda marahnya, istrinya cerita, Ayub, saya menjual rambut ini untuk membiayai makan kamu. Hari ini saya tidak mendapatkan apa-apa. Dua-duanya menangis. Tapi Allah katakan, ambil itu sebongkok lidi, pukul dia setelah sembuh. Dan tidak lama hari itu juga, Bu, Nabi Ayub berdoa, ya Allah, berikan kesembuhan saya. Mengadu sama Allah. Setelah dia masuk toilet, keluar, kaget istrinya, siapa kamu? Hilang semua penyakit. Dia ke belakang, Allah perintahkan dalam proses ke belakang itu, pukulkan kakimu ke tanah Ayub, akan keluar air dan minumlah. Dan betul, setelah itu dia minum. Kemudian setelah itu dibuat untuk mandi. Dan kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah tadi. Dari sini di antara para ulama, di antara cara ruqyah yang terbaik, di samping kita membaca bacaan-bacaan, kita juga meminum air. Apalagi Zam-Zam, dibacakan suratul Fatihah. Setelah dia minum, keluar sembuh. Istrinya kaget. Siapa kamu? Saya Ayub, saya suami kamu. Langsung Allah turunkan firman-Nya, ambil segebok lidi, pukul dia. Jangan kamu langgar sumpahmu, wahai Ayub. Dipukul. Istrinya pun nurut. Inilah kehidupan. Inilah pujian Allah yang diberikan kepada Nabi Ayub, ya. Dan pujian itu dikatakan innahu kana minas shalihin. Dia termasuk orang-orang yang saleh, ya. Wa'lam, terakhir setelah ini kita buka tanya jawab. Wa'lam anna mudaratin nafsi su'batun. Sa'bah. Ketahuilah, di dalam mendidik diri, menegur diri, memperbaiki diri itu sulit. Wattalattub biha lazimun. Oleh karena itu kita bersikap lembut, terus menerus melatih, terus menerus berubah, menegur merupakan suatu hal yang wajib. Wabidzalika yanqati'u thariq. Dengan demikian kita akan bisa menghabisi perjalanan. Maksudnya kita akan bisa menempuh perjalanan yang jauh. Entah itu perjalanan memperbaiki diri kita, perjalanan akhirat, perjalanan kita dalam hijrah, insyaallah akan mulus. Fahada ramzun ilal isyarah wa syarhuhu yatul. Wallahu a'lam bisawab. Demikian, tafadhal, mungkin ibu-ibu bertanya, silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Para pemirsa sekalian, kami berikan kesempatan untuk pemirsa bisa bertanya kepada guru kita melalui layanan pesan singkat yang tertera di layar kaca Anda. Dan untuk jamaah yang berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar, silakan pertanyaan untuk bisa disampaikan dengan cara ditulis. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia dan akan kami bacakan pertanyaan
dari jamaah yang berada dari Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimanakah sebaiknya sikap seorang anak kepada orang tua, terutama ayahnya yang semasa kecilnya sering mengalami kekerasan fisik seperti dipukul dan lain-lain oleh ayahnya, hingga membuat trauma pada anak tersebut pada usia dewasanya, sampai anak itu segan dan takut untuk bertemu dengan ayahnya. Jadi seorang anak yang sekarang sudah dewasa, dulu di masa kecil sering mengalami kekerasan fisik oleh orang tuanya, terutama ayah. Nah, sekarang bagaimana sikapnya kepada orang tua tersebut, khususnya ayah, supaya tidak dendam barangkali Ustaz seperti itu. Fadhal Ustaz. Memang di antara sekian faktor, anak itu memiliki sifat keras karena terdidik di atas kekerasan. Contoh, kenapa terjadi KDRT? Karena entah itu dari istri atau suami, karena dulu ada latar belakang rumah tangga yang dipenuhi dengan kekerasan, ya. Istri yang dulu sering diperlakukan secara kasar oleh orang tuanya, maka dia akan kasar dengan orang sekitarnya ketika dewasa. Suami yang diperlakukan kasar oleh orang tua, itu bahkan lingkungannya, bukan hanya orang tua, entah di sekolahannya, entah di dalam pergaulannya, maka dia akan kasar kepada orang sekitarnya. Kemudian yang kedua, seorang tidak boleh mematok dirinya dengan yang sudah ada. Udahlah, saya udah begini, nggak mungkin bisa berubah. Jangan. Ada contoh yang baik yang diturunkan di dalam kitab Al-Akhlaq Wasir Ibnu Hazm. Ini contoh teladan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa saya sulit untuk berubah, anak nggak mungkin berubah. Ibu-ibu, saya tegaskan, coba lihat pohon, bunga, rumput yang semrawut di depan rumah kita, itu bisa dibentuk dengan bentuk bunga-bungaan, bentuk ayam-ayaman, bentuk macam-macam. Karena apa? Karena adanya pembiasaan. Begitu juga di dalam masalah kaitannya dengan tadi, kekerasan di dalam rumah tangga. Kita insya Allah bisa berubah. Caranya, kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitab tersebut, saya dulu orangnya itu gampang marah, kecewa, dan bahkan sering kecewa terhadap putusan Allah, tidak terima terhadap putusan Allah. Sama orang itu suka iri hati, sombong angkuh, dan anti terhadap perempuan. Dan ini wajar, Bu. Jadi ceritanya kenapa Ibnu Hazm itu anti terhadap perempuan, karena sejak kecil dia, orang tuanya itu kan raja, ya, ibaratnya semacam pemimpin di suatu wilayah. Jadi hidup di istana, dan setiap harinya dia itu dilayani kurang lebih 100 ini perempuan, dayang-dayang. Coba bayangkan, Masya Allah. Makanya dia itu kolokan, manja, dan sifat feminimnya itu muncul, sehingga dari situ dia benci sama perempuan. Maka pada saat itulah saya terus mencoba untuk melatih, ya, untuk mengasah, membiasakan yang baik, sampai dia itu menulis kitab Tauqul Hamamah, kitab percintaan, ya, dia ditulis ketika umur 25. Masya Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, tidak ada satu kitab tentang percintaan antar sejoli manusia, ya,
yang lebih bagus ditulis pada koridornya kecuali kitab tersebut yang judulnya Tauqul Hamamah. Hilang semua. Akhirnya bukan hanya sekedar hilang, menjadi ulama yang hebat. Dari situ tidak ada istilah tidak bisa. Nah makanya sekarang kita coba yakin gini Bu, Ibu yakin orang itu berdasarkan perjalanan hidup makin tambah umur itu pasti ada perubahan. Itu satu. Kemudian Ibu harus punya semacam teman yang bisa menguatkan, apalagi sekarang sudah berumah tangga, suaminya dialah yang menyambungkan hubungan dengan orang tuanya, mencairkan. Dan kita juga harus mulai mencoba untuk merubah, mencairkan. Andaikan orang tua tersebut masih seperti dulu, kita harus lebih bisa memulai, apalagi kita itu bisa mengaji. Ya, kita sudah bisa ikut kajian-kajian, kita lebih faham. Nah langkah yang kedua, insya Allah Bu, kelembutan itu akan bisa mencairkan kekerasan. Terus saja kita lembut pada diri kita, lembut pada orang sekitar kita, lembut kepada orang tua kita, ayah kita. Bukankah air itu hanya tetesan, tapi ternyata bisa membuat cekung itu apa? Batu. Karena lambat laun akan bisa apa? Mengikis itu. Air yang kecil, Masya Allah. Air itu sedikit, tapi ternyata bisa menjebol bendungan yang besar. Karena lambat laun, kelembutan, ya halusnya air itu akan bisa mencairkan. Makanya di dalam Islam itu kita di dalam berkata-kata itu ada qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut, ada qaulan karima, ucapan yang memuliakan, terutama diberikan kepada orang tua. Ada qaulan maisura, ucapan itu yang mudah. Ada lagi qaulan sadida, ada qaulan baligha, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan azima. Masya Allah, qaul itu di dalam Islam ada qaulan saqila, ya 8 qaul di dalam Islam. Nah ini kita terapkan, kita amalkan. Lah orang kita aja sekarang bisa berbuat baik kepada mungkin orang di pasar, bisa kok, bisa berkata-kata lembut dengan orang di pasar, padahal belum tentu dia itu orang baik, bahkan mungkin gak sholat, bahkan mungkin orang kafir. Kita bisa berlemah lembut ketemu orang di jalan. Kenapa kita tidak bisa berlemah lembut kepada orang tua kita, meski dia itu preman mungkin di pasar? Kita bisa berbuat baik kok. Mungkin orang yang di jalan ini orang yang Masya Allah ya, kelakuannya nggak baik, perbuatannya juga nggak benar, mungkin penzina, mungkin kita bisa berbuat baik. Intinya begini, menjadi orang baik dan berusaha untuk menjadi orang baik itu nggak ada ruginya, apalagi kepada orang dekat kita, yaitu ayah kita, ibu kita. Dan camkan ibu-ibu, kita sudah berhak untuk berbuat baik kepada orang tua kita, meski orang tua kita hanya punya jasa satu, yaitu melahirkan tok. Loh, cukup. Apalagi menyekolahkan kita sudah, memperhatikan kita sudah, menghantar pada pelaminan pernikahan sudah. Masya Allah. Tentang kurang sana sini, itulah keterbatasan, itulah ujian. Kita minta ganti di hadapan Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan kebaikan dari cobaan, ujian yang datang dari orang tua kita, dan kita juga tidak kehilangan kebaikan dengan orang tua kita. Bahkan kita tidak masuk ke dalam anak yang durhaka, yang itu adalah potensi su'ul khatimah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam As-Suyuti. Potensi atau faktor su'ul khatimah itu banyak sekali, tapi rata-rata potensi su'ul khatimah itu didominasi 4 perkara. 1, karena menyia-nyiakan sholat.
Orang yang menyia-nyiakan sholat itu cenderung su'ul khatimah. 2, durhaka kepada kedua orang tua. 3, kecanduan khamr dan juga sepadannya, apalagi narkoba. Yang keempat, orang yang suka menodai kehormatan kaum mukminin, ghibah, namimah, fitnah dan yang lainnya. Jadi 1, menyanyiakan sholat. 2, durhaka kepada orang tua. 3, kecanduan khamr. 4, suka merusak kehormatan kaum mukminin. Dengan apa? Ghibah, namimah, fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, dan insya Allah ini ada pertanyaan berikutnya, sepertinya pertanyaan terakhir, namun pertanyaan yang masuk ke panitia sangat banyak, insya Allah akan dijawab di sesi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. bagaimana caranya seorang ayah bertaubat jika di masa lalu pernah mengizinkan anak perempuannya menikah dengan pria non-muslim, dan bagaimana caranya sang ayah memohon doa ampunan atau doa yang seperti apa untuk meringankan dosa anak perempuannya tersebut karena sang anak saat ini telah meninggal. Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku seiman, perbuatan besar dosanya adalah mengizinkan putrinya untuk menikah muslimah dengan non-muslim, apapun bentuknya, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu, nggak boleh. Kita sekarang ini bukan ingin menciptakan permusuhan di dalam agama, tetapi kita ingin mencoba untuk membersihkan, memurnikan, menjaga identitas Islam kita. Toh juga tidak mengganggu agama orang lain ketika kita tegas mengatakan muslimah tidak boleh menikah dengan orang non-muslim. Ya, makanya Allah menegaskan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan putri-putri kamu muslimah dengan orang-orang musyrikin sampai beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Andaikan kamu nikahkan dengan seorang budak muslim, itu lebih baik daripada orang musyrik yang mengagumkanmu. Karena resiko akidah, resiko akhirat, resiko neraka. Nah, bagaimana cara taubatnya? Semua dosa itu insya Allah diberikan taubat, kesempatan taubat oleh Allah. Karena Allah berfirman, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Oleh karena itu, satu caranya menyesali dosa tersebut dengan penyesalan yang sempurna, bahkan menangis. Tangisan itu bisa menguruskan badannya sehingga bisa menghilangkan daging-daging yang tumbuh dari barang yang haram. Menangis itu sampai didengar oleh Allah di atas langit sana. Kemudian yang kedua, ya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ya, pokoknya kalau saya sekarang meskipun digoda ini itu nggak akan bakal, ya, melepas kuat. Terus kemudian terus memintakan ampun kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah ampuni selagi dia itu masih muslimah. Tapi kalau dia itu kafirah,
ternyata dia ikut agama suaminya, maka dia tidak berhak untuk kita mintakan ampun. Makanya Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, seperti Abu Talib, seperti yang lainnya, meskipun mereka itu keluarga dekat. Itu yang penting. Sekarang bapak bertaubat taubatan nasuha dengan syarat 3 tersebut. Minta ampun kepada Allah, istighfar terus, dan terus membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudari penanya tadi dan bisa diambil hikmah serta faidahnya. Baik Ustadz, untuk selanjutnya bisa diberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih para pendengar dan juga pemirsa lewat streaming dan ibu-ibu yang ikuti offline. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu faedah dari satu tema. Jangan kita itu tertipu dengan kebaikan sesaat. Kita baik sekarang belum tentu baik selanjutnya, sehingga butuh penjagaan, butuh teguran, butuh perawatan. Di dalam mengarungi kehidupan, terutama mengobati hati, ini memang berat. Dibutuhkan teman sharing, dibutuhkan kita sering menegur. Ada yang menegur kita, entah itu ustadz, entah itu mentor, entah teman setia kita. Kalau tidak ada, sering-seringlah menegur diri sendiri. Ya, ingatkan terus. Insya Allah tidak ada yang mustahil. Pasti semua bisa berubah. Rumput-rumput, pohon-pohon yang semrawut, tidak tertata, ketika kita rapikan terus, kita terus lakukan perubahan-perubahan, ternyata pohon-pohon tersebut menjadi pohon yang indah, rapi karena kita rawat. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.